Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Dwarista dari Institut Setiami. Di sini saya mau presentasi pelajaran jurnalistik dosen Heru Sudinta. Di sini slide pertama, bahasa pers yang mencerdaskan. Tujuan teoritis. Berita-berita pers Indonesia yang pada umumnya tanpa peristiwa, dan kalau ada peristiwa tanpa jalan cerita. Bahasa pers seharusnya seperti singkat, yaitu tidak bertele-tele, padat, yaitu sedikit kata banyak informasi, komunikatif, yaitu tepat informasi, sederhana, yaitu struktur, bahasa, dan pilihan kata mudah dimengerti. KIS, yaitu keep, is, speed, and short. Bahasa pers kenyataannya. Kesalahan bahasa tidak hanya pada kesalahan pemakaian kosakata saja, tetapi juga pemakaian bunyi, yaitu fonologi, struktur kata, morfologi, dan struktur kalimat, sintaksis. Fonologi yaitu ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Contohnya, kata pola yang membedakan O dan pula yang membedakan U. Kata panci yang membedakan si, dan kata panti yang membedakan ti. Kata pegal yang membedakan G, dan kata pedal yang membedakan D. Diftong atau kata pantai, santai, lantai. Difong atau au, kata imbau, pulau, garau. Morfologi yaitu ilmu bahasa yang mempelajari perubahan bentuk kata menjadi perubahan bentuk arti atau maknanya. Contohnya, kata jalan menjadi jalankan, menjalankan, berjalan, di jalan, perjalanan. Kata ragu yaitu menjadi diragukan, meragukan. Kata makan yaitu menjadi dimakan atau memakan. Kata lempar menjadi melempar, dilempar, pelemparan, atau melempari. Sintaksis. Ilmu bahasa yang mempelajari prinsip dan pengaturan dalam kalimat. Contoh sintaksis tersusun dari SPOK. Contoh, peternakan sedang menjual kambing di pasar, menjadi SPOK. Mahasiswa berangkat kuliah pukul 02.00 WIB, menjadi SPOK. Bentuk-bentuk ekspresi bahasa. Yang pertama, ada kosakata. Pilihan kata dalam suatu teks menandai secara sosial dan ideologis bidang pengalaman yang berbeda dari penulisan, baik berupa eksperimental, nilai relasional, dan nilai ekspresif. Nilai eksperimental berkaitan dengan pengaruh dan keyakinan yang dibawakan oleh kata-kata tersebut. Ada nilai rasional berkaitan dengan hubungan sosial yang tercipta oleh kata tersebut. Nilai ekspresif berkaitan dengan pemilihan atau evaluasi tentang suatu yang dicerminkan oleh kata tersebut. Contoh, pemerkosaan dapat dimaknai memperkosa, meniduri, menindih, menggagahi, menodai, atau memerawani, dan sebagai tersebut. Ada lagi pembunuhan, dapat diganti dengan kata dipenggal, dilibas, diamankan, dan dibumi hanguskan. Ada kata korupsi yang dikaburkan dengan kata kesalahan teknis, kesalahan prosedur,
Sinonim dalam memilih kata bernilai rasa makna, berperan dalam menempatkan kosakata dalam kalimat, memiliki pengaruh pada pembaca. Yang B, sistem ketransitifan, model transitif, berhubungan dengan proses melihat suatu tindakan dan bagian-bagian lain sebagai akibat suatu tindakan. Ada contohnya polisi memukul mahasiswa adalah bentuk transitif. Polisi sebagai aktor yang menyebabkan suatu tindakan melakukan suatu, yaitu memukul. Model intransitif, seorang aktor dihubungkan dengan suatu proses tetapi tanpa menjelaskan atau menggambarkan akibat atau objek yang dikenai. Contoh, polisi menembak. Ada contoh lagi, polisi mengamankan. Model yang B, model relation, menggambarkan sesama kata benda. Contoh, korban polisi itu adalah seorang ayah dari seorang balita, atau korban polisi itu adalah karyawan yang akan menikah. Hubungan juga bersifat atributif. Benda dihubungkan dengan kata sifat untuk menunjukkan kualitas atau penilaian tertentu. Misalnya, polisi itu sangat garang, polisi itu tidak manusiawi, atau polisi itu baik. Bentuk transitif memasukkan suatu pandangan, sikap penulisan berbeda tentang peristiwa yang dilaporkan. Berikut disajikan klausa yang memiliki berbagai perspektif. Polisi menembak, mati 6 demonstran. 6 demonstran ditembak mati. 6 demonstran tewas. 6 demonstran ditembak mati. Ujar saksi mata. Saksi mata melihat 6 demonstran mati ditembak. 6 mahasiswa tewas itu diantaranya Elang, Mulia, Lesmana, Hendrisi, dan Hafidin. Yang C, struktur nominalisasi. Dalam bahasa Indonesia, predikat verbal realisasikan secara sintaksis menjadi nominal. Salah satunya dilakukan dengan memberi imbuhan. Pi-an. Kata memperkosa menjadi perkosaan. Membunuh menjadi pembunuhan. Menembak jadi penembakan. Contoh berikut ini merupakan perspektif berbeda. Contoh, seorang ayah memperkosa anak gadisnya sendiri berusia 12 tahun. Contoh kedua, perkosaan menimpa anak gadis yang berumur 12 tahun. Contoh ketiga, polisi menembak secara membabi buta dalam insiden Semanggi. Contoh keempat, penembakan secara membabi buta terjadi dalam insiden Semanggi. Yang D, modalitas. Modalitas dikaitkan secara komentar atau sikap yang berasal dari teks, baik secara eksplisit atau implisit diberikan oleh penulis terhadap apa yang dilaporkan. Yakni keadaan, peristiwa, dan tindakan. Modalitas sebagai komentar atau sikap penulisan yang tertuang dalam teks dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kebenaran, yang kedua keharusan, yang ketiga izin, yang keempat keinginan. Contoh berikut modalitas yang menyirat perspektif pemberitaan. Contoh, Setia Novanto harus ditangkap. Setia Novanto seharusnya ditangkap. Setia Novanto bisa ditangkap. Setia Novanto mungkin ditangkap. Setia Novanto tidak akan ditangkap. Tindakan penangkapan Setia Novanto dinilai sangat tepat. Yang E, tidak tutur. Pandangan yang melandasi tindak tutur, jika orang mengatakan orang akan melakukan sesuatu untuk tutur itu. Hal ini merupakan aspek dalam fungsi interpersonal berbahasa. Contoh pertama dan kedua berikut dalam menjelaskan tindak tutur dalam menimbulkan perspektif berbeda. Yang pertama,
ada unjuk rasa. Yang kedua, Kongres Umat Islam merekomendasikan presiden dan wakil presiden mendatang harus pria, beriman, dan bertakwa. Menurut Jawa Pos. Pada tutur yang pertama dituturkan oleh seorang polisi, tidak sekadar menginformasikan sesuatu, tetapi juga berfungsi sebagai perintah lokasi untuk pengamanan. Hal itu berbeda maknanya jika dituturkan oleh mahasiswa di kampus. Ujaran itu bukan informasi, tetapi ajakan. Demikian pula dalam contoh kedua, bagi mereka yang mengikuti perkembangan pasca pemilu 1999, maka dengan cepat dapat menangkap bahwa ilokusi yang tersirat yang menghambat Megawati Soekarno Putri maju menjadi presiden. Yang F, metafora. Metafora merupakan ungkapan kebahasaan yang menyatakan hal-hal bersifat umum untuk khusus sebaliknya. Berikut adalah contoh metafora yang dapat menimbulkan perspektif berbeda. Yang pertama, gelombang mahasiswa mendatangi gedung DPR Senayan mendesak agar anggota Dewan ikut mengusut 4 mahasiswa yang ditembak di Universitas Trisakti. Metaforik, gelombang untuk menggambarkan laut yang menggulung-gulung dan menakutkan. Contoh kedua, ibarat pemain sepak bola, saat ini penyelesaian utang PT Garuda Indonesia solusi memasuki injury time. Tinggal menunggu peluit panjang saja. Metaforiknya, injury time menggambarkan sedikitnya waktu PT Garuda Indonesia untuk melunasi utang. Yang ketiga, debitor, nakal, garis miring, perlu dicekal. Yang keempat, Amin, Gus Dur, Hamzah, dan Nur Mahmudi bertemu mereka, garis miring Bua Simalakama. Mega, upaya pemberdayaan jurnalis. Menurut Kovan dan Rostil menyebut 9 elemen jurnalis, yaitu yang pertama kebenaran fungsional. Masyarakat perlu prosedur dan proses mendapatkan kebenaran fungsional. Yang kedua, loyal kepada warga. Yang ketiga, disiplin melakukan verifikasi. Wartawan mampu menjaring desas-desus, gosip, ingatan yang keliru, manipulasi, guna mendapatkan informasi yang akurat. Yang keempat, independen wartawan boleh beropini tetapi tidak dalam tulisan berita, namun tetap dengan akurat dan suplai data yang benar. Yang kelima, memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Yang keenam, jurnalisme sebagai forum publik. Yang ketujuh, memikat sekaligus relevan. Yang kedelapan, profesional dan komparatif. Yang kesembilan, mengikuti nurani dan ruang redaksi sampai ruang redaksi. Semua wartawan segoyanya punya pertimbangan pribadi dan tanggung jawab sosial. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.